عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسنته إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده فجازه الله تعالى أفضل ما جزى رسولا عن أمته. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريعة شجرة والطريقة أغصانها والمعرفة أوراقها والحقيقة شجرها. رواه قطب الأعظام سلطان الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه سر الأسرار فيما يحتاج إليه الأبرار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadin, keluarga almarhum wal maghfurlah Sahibul Haul, guru kita bersama Mama Kiai Haji Abi Musa, yang sangat saya hormati dan saya cintai. Mudah-mudahan Sahibul Haul yang telah kita kirimi tadi dengan bermacam-macam ibadah, dengan wasilah pembacaan Qur'annya, sholawatnya, zikir dan lain sebagainya, mudah-mudahan almarhum wal maghfurah diampuni segala kesalahannya, diangkat derajatnya dunia dan akhiratnya, dan semoga putra putri dan keturunannya dijadikan hamba Allah yang sholihin sholihat. Amin ya rabbal alamin. Terutama Ananda Kiai Haji Ukon selaku penerus Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadin, sekaligus beliau adalah anggota Majelis Syuro FPI Provinsi Banten. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau sebagai ulamaul amilin, a'immatul muttaqin, mujahidin al-mukhlisin. Amin ya rabbal alamin.
para alim ulama wal habaib, para santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang tidak saya sebut satu persatu karena saking banyaknya ulama, banyaknya kiai dan habaib di sini, tidak mungkin akan saya sebut satu persatu. Kalaupun disebut satu persatu, kira-kira sampai subuh, bisa lebih. Oleh karena itu mudah-mudahan ya Allah semuanya, baik itu ulama alumni maupun bukan, dari alumni Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadin, ditambah manfaat dan barokah ilmunya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mengingat saya ada acara lagi, yaitu ingin saya sampaikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum di dalam kitab Sirrul Asrar Fima Yahtaju Ilail Abrar, karangan Kutubur Rabbani Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa qaddasallahu sirrah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa binafahati. Amin ya rabbal alamin. Dengan adanya situasi kondisi di zaman sekarang ini, Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadin, bagian daripada Pondok Pesantren Salafiyah, yang alhamdulillah di Banten ini masih banyak pondok pesantren Salafiyah, walaupun isinya sekarang sudah mengurang. Beak sekolah. Benar? Betul. Eta ngomong betul ge anak nama teu mondok kadang-kadang. Saya tidak melarang sekolah, tapi yang saya khawatirkan sekarang ini kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah diserang dari berbagai pasukan. Kalau di zaman guru-guru kita, di zaman ulama-ulama sebelum kita, tidak seheboh sekarang. Paling lawanana antara nu kunut jeung nu teu kunut. Bener dah? Nu kunut jeung nu teu kunut. Tapi sekarang ini bermacam-macam aliran. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benteng kekuatannya ada di Pondok Pesantren Salafiyah sudah diserang oleh kaum liberal, diserang oleh Wahabi, diserang oleh Syiah. Tapi mereka bukan nyerang dengan senjata, sebab lamun perang senjata mah orang masih kena kuat, betul apa tidak? Karena pesantren Salafiyah masih ngamalkeun hiji, betul apa tidak? Masih kuat. Tapi akidahnya, pemikirannya diserang. Makanya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan salah satu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan hadis tadi. Banyak ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun pada kesempatan ini dengan mengingat waktu saya harus berbagi, ingin sampaikan 3 saja dulu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Bunyah li Talibi Thariqil Haq, sama karangan Kutubur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Hubbullahi wa Rasul. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri yang pertama cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hubbul ali wal ashab, cinta keluarga dan sahabat Nabi. Yang ketiga, hubbul ulama wal muslimin, cinta kepada ulama dan sesama umat Islam. 3. Kaidah mendasar di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, maka utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah hum al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Di dalam akidah
urusan tauhid bila mana dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu adalah akidah Asy'ari atau akidah Maturidi. Ciri ahlus sunnah wal jamaah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini Kutubul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita semua siapa yang tidak kenal dengan namanya, betul apa tidak? Tetapi sudah diinjak, dilunjak, disia-sia, dianggap sesat oleh orang-orang kaum Wahabi. Syekh Abdul Qadir dianggap sesat. Kalau begitu, kalau ada Wahabi, lawan apa jangan? Lawan apa biarkan? Siap lawan Wahabi, takbir. Tapi lalu mungkin kenteng jaya FPI. Emang kewajiban FPI? Ini nerangkan ke FPI baik. Padahal kewajiban umat Islam. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul. Sesuai dengan hadis yang sahih di dalam kitab Sahihul Bukhari, salasun man kunna fi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai ketimbang selain Allah dan Rasul. Artinya ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu taat, patuh, taatnya totalitas kepada Allah dan Rasul. Apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kita terima, kita amalkan, betul apa tidak? Apapun yang dilarang oleh Rasul kita hindari, kita jauhi, betul apa tidak? Jadi tidak ada tawar-menawar tentang kita cinta dan taat kepada Allah dan Rasul. Itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Jelema kiwari. Ngaji Fathul Mu'in saanggeus takrib teh nyaho boro-boro ku Alfiyah jeung ku Nujuman. Geus nyaket. Orang liberal gak apa-apa. Saya sampaikan nama orangnya. Mutajahil bil fisik sah untuk menjadi contoh bagi yang lain agar tidak berani menjadi Islam. Apa kata Guntur Romli sebagai dedekot liberal, dan saya bertanggung jawab menyampaikan ini. Andai kata dia menuntut, dia mengatakan bahwa Al-Quran hanya dongeng belaka. Kalau begitu biadab apa tidak? Liberal biadab apa tidak? Hai para santri dan para ulama, kalau kita masih bercerai-berai 10 tahun, 20 tahun, Ahlussunnah wal Jamaah akan punah kalau kita tidak segera bangkit untuk membelanya, saudara. Takbir. Mereka dengan teknologi yang canggih, didukung dengan materi yang kuat. Al-Quran disebut dongeng belaka oleh liberal. Padahal ini omongan kaum kafir. Kaum kafir dulu menyatakan, in hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad, Quran itu bukan wahyu, Quran itu bukan mukjizat, Quran itu adalah asatirul awwalin, cerita dusta akadzibul awwalin, cerita bohongnya umat dahulu, dongeng belaka. Itu omongan orang kafir, tapi sekarang dipakai oleh orang liberal yang bernaung di bawah ormas, yang dulu notabene jelas Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang mereka hanya diinduk, diam di ormas itu, tetapi mereka pemahamannya sudah liberal. Berbahaya apa tidak? Berbahaya apa tidak? Mereka tidak akan berani menyerang fisik. Raudatul Mu'tadin diserang oleh liberal, tidak. Tapi dengan dana, pikiran, teknologi disebar dengan kecanggihan, akhirnya tidak sedikit anak bapak-bapak yang di universitas-universitas, bahkan 3 hari yang lalu, bagaimana seorang mahasiswa sudah semester 5 di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, menghina Al-Quran. Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Sedangkan yang ciri Ahlussunnah wal Jamaah, taat kepada Allah dan Rasul, totalitas, mutlak, tanpa syarat. Betul apa tidak? Tidak boleh ditawar. Saya mau tanya, jilbab itu perintah Allah atau budaya Arab? Perintah Allah apa budaya Arab? Perintah Allah apa budaya Arab? Orang liberal ngomong,
Itu budaya Arab, bukan budaya Islam. Kalau begitu goblok apa tidak? Kalau dia bisa mengatakan goblok kepada orang yang jilbab, kita harus berani mengatakan goblok kepada mereka. Betul apa tidak? Hati-hati, saudara. Cinta kepada Allah dan Rasul. Salah satu cinta kepada Allah dan Rasul, sekecil apapun sunnah Rasul, jangan sampai kita mengolok-olok, menghinakan sunnah Rasul. Betul apa tidak? Walaupun kita tidak bisa mengamalkan qobliyah ba'diyah, walaupun kita tidak bisa mengamalkan sunnah Rasul, baik itu siwaknya, baik itu janggutnya, baik itu kumisnya, baik itu godeknya. Godek jenggot itu sunnah Rasul, jenggot itu sunnah Rasul. Ya, ada orang ngomong jenggot, semakin jenggotnya panjang semakin goblok. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau di pesantren-pesantren yang ngaji takrib, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Bukhari dan kaitan, tidak akan ada ulama yang menyatakan itu, walaupun kiai itu bukan jenggot. Betul apa tidak? Karena mereka masih murni ahlus sunnah wal jamaah. Saya nyatakan melalui forum ini, satu-satunya lembaga yang masih murni ahlus sunnah wal jamaah hanya pondok pesantren Salafiyah, saudara. Takbir. Tapi masya Allah, ningali pesantren di mana-mana, pesantren Salafiyah di tiap lemur hampir kosong isina. Betul apa tidak? Ada sabanta. Begitu lulus SD geus eureun ngajina eta anak ibu jeung bapak, benar apa tidak? Ini selain daripada memang keadaan, termasuk kebijakan pemerintah tidak mendukungnya. Kebijakan pemerintah tidak mendukungnya. Oh, kalau begitu menuding pemerintah, nanti dulu. Coba buktikan. Apakah ada syarat di pemerintahan, baik itu swasta maupun apalagi PNS, syarat untuk menerima PNS wajib hafal rukun Islam, rukun iman dan ihsan? Ayat itu. Kira-kira kalau pemerintah mengadakan peraturan presiden, apalagi sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia, di dalamnya pasal sekian, bab sekian menyatakan kepada semua calon pegawai negeri sipil wajib hafal juz amma dan bisa baca takrib. Kira-kira eta pesantren pino deui moal? Pino deui moal? Sebab hayang jadi PN. Kayak ikhlas mah pandeuli heula. Sebab ikhlas mah wa tariqul ikhlas al mudawamah. Jalan ikhlas mah kudu dakwah. Kapan kita punya presiden yang pro syariat Islam? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Ustadz dan Kiai Rayu orang bersatu. Bersatu untuk bisa menegakkan syariat. Oh, kalau begitu itu mengajak pemberontak. Siapa mengajak pemberontak? Dulu sebelum reformasi 98, begitu sakralnya Pancasila dan UUD 45. Tapi setelah adanya reformasi di tahun 98 sampai tahun 2015 ini, Undang-Undang Dasar 45 sudah 4 kali diamandemen, sudah 4 kali dirubah. Berarti kalau wakil-wakil rakyat kita, DPR kita yang ada di Senayan sana, yang pro Islam, tahu hukum Islam, mereka akan masukkan undang-undang bahwa minuman keras haram. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Kalau undang-undang sudah seperti itu, mau tidak mau aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, harus melaksanakan karena itu undang-undang. Bermanfaat kalau begitu apa tidak? Bermanfaat apa tidak? Tapi sekarang karena tidak ada undang-undang yang melarang, bahkan menjerat dengan pasal yang sangat berat, urusan minuman keras saja tidak dengan tipiring, tindak pidana tadinya. Apa akibatnya? Masih pada waktu Menteri bulan Juli mengeluarkan keputusan Menteri Perdagangan bahwa miras tidak boleh dijual di minimarket, di supermarket. Alhamdulillah, menteri itu diganti dengan menteri sekarang. Jadi minuman keras sudah bebas lagi di minuman market. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan?
Siap lawan, siap berjuang, takbir. Ulama, kiai, jangan biar ini minuman keras di pinggir rumah Anda. Jablay di tempat di pinggir pondok pesantren Anda. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Masya Allah. Di dalam kitab Kutubus kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Hai umat Islam, jangan minuman keras, jangan narkoba. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena minuman keras kunci segala keburukan. Miftahu kulli syarr. Ibaratnya kulli syarr. Ahli mantek makodiah, kuliah musyawarah bisulil kulil mujabah. Semua keburukan pintunya adalah minuman keras. Kalau minuman keras sudah bebas seperti sekarang ini, perzinahan akan merajalela. Bukti apa tidak? Orang kawin sudah hamil duluan banyak apa tidak? Kezaliman dan kemunkaratan banyak apa tidak? Kuncinya karena beredarnya minuman keras, beredarnya narkoba. Kalau kita diam, geus jamana kiai ayeuna mah geus jamana ngaji sing bener. Ikhtiar kita kan disebut jamana menyerah sebelumnya tanding. Betul apa tidak? Kenapa kita tidak kuat? Karena kita tidak bersatu, masih saling curiga. Sesama Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang bukan saling mendukung, saling hasud, saling memfitnah. Betul apa tidak? La tahasadu wa la tabaghadu. Aja saling hasudan sira kabeh, aja saling bendoni sira kabeh. Engkau nang jere wong Jawa mah nggih. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, totalitas, tanpa ditawar. Sekalipun kita tidak bisa mengamalkan, harus menerima adalah hukum Allah dan Rasulullah. Betul apa tidak? Itu ciri Ahlussunnah wal profesor-profesor di universitas, baik di Universitas Makassar, di UIN nyata, Ciputat, termasuk di UIN yaitu Surabaya. Masya Allah, Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman, harus direvisi. Hati-hati naon revisi. Al-Quran kudu dirubah. Kalau begitu berbahaya apa tidak? Berbahaya apa tidak? Inilah kenapa FPI tegas dan keras terhadap seperti itu. Karena tidak terima Al-Quran harus dirubah. Tidak terima hukum Al-Quran harus direvisi. Kalau bukan kiai dan santri, kalau bukan ulama, kalau bukan umat Islam, siapa lagi yang akan menjaga Al-Quran? Dan kita diwajibkan. Betul apa tidak? Kira-kira kalau Al-Quran ini direvisi, dirubah hukumnya, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Andai kata komunis, PKI, anti Tuhan, mereka sudah berkuasa di parlemen maupun di pemerintahan banyak. Andai kata mereka mau merubah hukum Al-Quran, dimasukkan dalam keputusan presiden atau dimasukkan dalam undang-undang, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Sekalipun Anda harus bersimbah darah, siap? Siap mati dalam membela agama Allah. Takbir. Ulah cicing bae, kiai kuring masjid bae. Emang dia lamun di jero kasur bae moal modal. Lamun cicing di kamar bae moal bae, aing direk di kamar bae. Sebabnya ngirup, bener. Tapi sanajan ngaraku meunah waktu modal mah bae, bener teh. Modal jeung bae naon? Lapan geus patarodo. Hadirin rahimakumullah. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah, cinta kepada Allah dan Rasul, artinya ketaatan kepada Allah dan Rasul, taat dan patuh tunduk kepada hukum Allah dan Rasul, tidak bisa ditawar-menawar. Itu ciri Ahlussunnah wal. Kalau ada orang-orang, baik itu mereka ngaku di Aswaja, atau di Ormas Ahlussunnah wal Jamaah, atau di Badan Otonom Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka menentang hukum Allah dan Rasul, melecehkan Allah dan Rasul, mengolok-olok hukum Allah dan Rasul. Kalau begitu Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah hubbul al wal ashab. Cinta keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Ini Syiah dan Wahabi bakal kena di sini. Di luar Syiah, Takiyah atau Wahabi saya dengerin ku Syiah. Ulah Quran. Ulah yang kita Fathul Mu'in. Ulah kitab-kitab Raudhatul Talibin.
ulah kitab Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Quran istihina, apalagi Fathul Mu'in, apalagi Takrib, apalagi Safinah yang kita agungkan, oleh mereka dianggap kuno, sudah ketinggalan zaman. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Masya Allah tabarakallah. Ciri keluar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hubbul ali wal ashab, cinta keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mencintai keluarga Nabi, baik itu keluarga Nabi sebagai istri Nabi atau keturunan Nabi yang dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan mereka berada di dalam hak, di dalam akidah yang lurus. Kita cinta dan mahabbah serta bela kepada mereka. Betul apa tidak? Tapi ada sebagian Wahabi baru kemarin ini, nggak apa-apa, mutajahir bil fiski sah, menang di meja tinggi. Mutajahir bil fiski, Ustadz Wahabi si Tiranda mencaci Said Muhammad Alwi Al-Maliki, ulama besar, kitab negara ratusan karangan anak, dan menyebarkannya itu anak buahnya ulama-ulama, termasuk imam besar kita Habibana Muhammad Rizik Syihab adalah salah satu muridnya, dan termasuk ulama-ulama di Jawa Timur di mana banyak murid-muridnya. Dicaci oleh orang-orang Wahabi, dianggap syirik, dianggap musyrik, hanya karena mereka salah paham dalam memahami kitab beliau, yaitu dia mafahim yang bagi antu sahah, paham-paham yang nyata harus diluruskan. Habib Said Muhammad Alwi Al-Maliki dianggap musyrik, ulama besar, ulama level nasional. Kalau begitu Wahabi diadab apa tidak? Diadab apa tidak? Apakah di pesantren Salafiyah ada pelajaran Wahabi? Ada apa tidak? Di mana adanya Wahabi? Di kampus-kampus dan pesantren-pesantren modern. Kenapa? Karena mereka sudah menguasai, masuk ke pemerintahan-pemerintahan, bahkan Wahabi pelajarannya sudah masuk kepada kurikulum sekolah-sekolah. Makanya di sekolah ayo barengi dengan pesantren, minimal sekurang-kurangnya sekolah bari ngaji. Betul? Sekurang-kurang, tapi lamun polos sekolah bari ngaji, wah. Masya Allah, hidup di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan tahlil bid'ah, maulid nabi bid'ah, kurang banget jaga bid'ah. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cinta kepada sahabat Nabi, baik itu sahabat Ansar maupun sahabat Muhajirin, baik itu sahabat Al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surganya, semua sahabat Nabi. Kita harus cinta, mahabbah kepada sahabat Nabi. Jangan seperti Syiah. Syiah mengagung-agungkan kepada Sayyidina Ali, mengagungkan kepada Sayyidina Husain. Bahkan tadi anak saya sebelum berangkat ke Bekasi mengasih video, coba lihat ini talbiyahnya orang Syiah. Begitu dilihat, didengerin, orang-orang lain talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang Syiah talbiyahnya labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, atau lah sekali labbaik ya Jokowi. Labbaik ya atau labbaik kata kan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Labbaik ya Husain, kami penuhi panggilanmu, undanganmu hai Sayyidina Husain. Mereka mengaku terlalu cinta kepada Husain, tapi sampai kepada jatuh musyrik. Nauzubillahi min. Nah, di antara Syiah dibagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Hunya, Rafidhah dibagi sampai paling banyak dalam satu riwayat 32 pekahan Syiah. Rafidhah Zaidiyah Fatimiyah sampai-sampai punya akidah bahwa malaikat Jibril salah menurunkan wahyu, ditahan Allah nama Nabi Muhammad, kan Jibril korupsi dibikin kudu nama Sayyidina Ali, kan dibikin ke Nabi Muhammad. Kalau begitu Syiah sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Itu yang bulat. Itu yang bulat. Bukan berarti kita tidak mencintai keluarga Nabi. Kita sangat mahabbah, sangat hormat kepada keluarga Nabi. Betul apa tidak?
Di sini juga banyak keluarga Nabi, walaupun tidak disebut Habib. Misalnya dia dari keturunan Syekh Abdul Mafakhir, keturunan Sultan Maulana Saruddin, sampai ke sananya tetap Syarif Hidayatullah Cirebon. Betul apa tidak? Kita cinta dengan keluarga Nabi. Tapi jangan terlalu labaik Allahumma labaik diganti labaik ya Husain, labaik ya Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebagai Ahlussunnah wal Jamaah di tengah, cinta keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Beda dengan Nawasib. Nah, Nawasib itu bagian daripada ekstremis Wahabi. Mereka kalau nyata qala Imam Ali atau qala Fatimah tu, qala Imam Ja'far Shadiq, langsung anti. Itu orang-orang Wahabi. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi. Berapa tuh? 2. Yang ketiga, ciri Ahlussunnah wal Jamaah hubbul ulama wal muslimin. Cinta kepada ulama dan kepada sesama umat Islam. Namun cinta kepada ulama, cinta kepada muslimin, cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi beda dengan cinta yang pertama. Kalau cinta yang pertama kepada Allah dan Rasul mutlak tanpa syarat. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wallahu a'lam. Taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada Rasul wa ulil amri. Di dalam tafsir Sawinya, di dalam tafsir Al-Jamili Ahkamil Qur'annya, di dalam tafsir Ibnu Katsirnya dan lain-lain, ay minal ulama wal umara. Ulama dan umara termasuk kepada ulil amri. Ulil lain ulil absar, ulil amri. Jadi saya nyatakan jil jaringan iblis laknatullah. Jadi liberal itu bukan Islam, Islam bukan liberal. Jadi antara Islam dengan liberal itu adalah antara qodiyah naqidah dengan manqudah. Atau baina mahuma mutanafiyani baina sama' wa sumur. Antara langit dan sumur jauh. Kalau cinta kepada ulama, cinta kepada umara, pemerintah itu tidak mutlak. Di dalam cara lain dikoin idza amarukum bi taatillah, tatkala pemerintah ya ulil amri kum ing sira kabeh kalawan taat ing Allah. Artinya selama fatwa itu ulama, selama perintahnya itu umara sesuai dengan hukum Allah dan Rasul, wajib kita taat. Kita wajib taat kepada ulama, wajib taat kepada Jokowi. Kalau perintah Jokowi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib, bukan sunnah lagi. Betul? Tapi manakala perintah ulama atau perintahnya umara bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk bersama maksiat kepada Allah. Taat itu hanya di dalam kebaikan. Artinya perintah ulama dan nyata umara sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, sesuai dengan syariat Allah, kita ikuti. Bila mana tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, seperti bertentangan, membolehkan minuman keras, misal peraturan bupati, peraturan gubernur, keputusan presiden, atau bahkan secara konstitusional dengan undang-undang, sekalipun itu tinggi undang-undang tertinggi di Indonesia, apabila bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul, wajib kita menolak. Wajib apa? Wajib apa? Wajib apa? Dan berusaha. Bagaimana caranya itu hukum atau perintahnya ulama dan umara yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul, wajib kita berikhtiar bagaimana caranya supaya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul. Siap berikhtiar, siap berjuang li'i'la'i kalimatillah, dan mudah-mudahan ya Allah, khususnya Banten, umumnya Indonesia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermacam-macam aliran sesat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
Hadirin rahimakumullah, bukan saya tidak mau panjang karena ada mubalik yang satu lagi dan saya harus ada acara lagi. Mudah-mudahan pengajian ini cukup bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Sebelum saya turun dari podium ini, mau mengingatkan kepada diri dan nyata sahabat, juga ikhwanul muslimin wal muslimat, mari kita berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah. Siap bela aswaja, siap bela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.